Anak-anak belajar lebih dari sekedar membaca dan berhitung, mereka belajar hidup bersama. Nah, di dalam kelas itu miniatur masyarakat terjadi. Di masyarakat itu tidak bisa dipisahkan mana yang tunanetra, mana yang tuli, mana yang autism, tidak. Tetapi dia harus blend, harus ada dalam sebuah masyarakat. Nah, di kelas inklusi inilah tempat belajar mereka. Mereka belajar hidup. Berdasarkan temuan-temuan kami yang juga kami sampaikan bahwa bukan hanya disabilitas yang mengalami benefit pendidikan di dalam kelas ini, tetapi anak-anak tipikal dan reguler serta cerdas dan istimewa mengalami lompatan luar biasa dalam 3 ranah kecerdasan mereka, intellectual quotient, emotional quotient, dan juga adversity quotient. Concern kami terhadap pendidikan inklusi ini luar biasa ya, karena apalagi kita sekarang mendukung berbagai forum dari Kementerian Pendidikan juga ya, Dokswas bersama kami ada di Badan Akreditasi Nasional menjadi tim ahli dan tim pemikirnya gitu. Kalau saya ada di komisionernya dari 23 orang di nasional. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan bermutu, maka automatically kita akan bicara tentang berbagai macam kondisi, background dan um, kebutuhan anak gitu ya, itu yang menjadi concern. Nah, sebagai orang yang bekerja maupun bergerak di bidang pendidikan di organisasi besar Muhammadiyah maupun Aisyah yang memiliki sekolah-sekolah dari Sabang sampai Merauke yang jumlahnya sangat banyak gitu ya, terutama di pendidikan dasar. Saya sangat concern dengan pendidikan dasar ya, PAUD, SD, SMP, SMA ini karena eh, ini menjadi basic atau menjadi fondasi yang penting gitu yang harus diperhatikan ketika kita bicara tentang membangun masyarakat atau society. Nah, riset ini mungkin ya sedikit aja ini dokter swasta akan jauh lebih keren menyampaikannya karena kalau saya ini bersemangat dengan gerakannya gitu. Tapi kalau beliau ini akan lebih detail dengan sesuai dengan keilmuan beliau tentang pendidikan khusus ya. Nah, di riset ini kami melihat kepada beberapa sekolah PAUD Aisyah ya dari berbagai provinsi atau sekitar 5 provinsi dan melibatkan banyak guru PAUD. Itu dilakukan hingga hari ini terus-menerus. Bahkan kita menurunkannya dalam bentuk panduan-panduan dari hasil riset ini, Pak Hasan dan Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom ini. Yang paling menarik, ada 2 hal yang paling menarik yang ingin saya sampaikan di sini bahwa adanya perubahan atau pergerakan paradigma dari sebuah kekurangan atau defisit ke kekuatan itu yang menarik dari hasil findingnya ya Dr. Swasto dan Pak Hasan dan teman-teman semuanya bahwa temuan ini menunjukkan pergeseran paradigma guru PAUD Aisyah dari pandangan akan kebutuhan khusus yang dilihat sebagai beban, kemudian menjadi pendekatan berbasis kekuatan gitu, atau potensi anak dilihat sebagai peluang. Gitu. Artinya, ketika kita melihat kondisi background, apalagi tentang kebutuhan khusus dari anak didik kita semuanya di PAUD, SD, SMP, SMA, ketika guru berpandangan growth mindset gitu ya, atau uh, sudut pandang yang bertumbuh gitu ya, atau mindset yang bertumbuh, maka keyakinan guru atau belief system guru dan berkembangnya growth mindset ini uh, akan bertransformasi. Dan ini adalah hal yang krusial dalam membangun pendidikan inklusi yang utuh dan berkelanjutan. Jadi kita harus bersepakat dulu istilahnya bahwa kita melihat manusia sebagai mahakarya Allah ini seperti apa gitu. Dan ketika itu ada di dalam pikiran kita secara positif dan menetap, maka belief system ini akan menjadi modal terbesar bagi pendidik, bagi guru, bagi orang tua, bagi masyarakat untuk melihat sebuah kondisi yang inklusif ini sesungguhnya. Nah, yang kedua, poin yang kedua, sebelum nanti saya tos lagi ke Dokter Swasto yang akan membahasnya dengan
lebih kuat gitu ya, bahwa di Aisyah Muhammadiyah kita mengusung yang namanya nilai-nilai Islam yang kita sebut dengan Al-Islam kemuhammadiyahan. Jadi ya Al-Islam itu sendiri adalah Quran dan hadis dan seluruh ajaran Islam dan lain sebagainya yang tadi kita bisa mendengarkan yang dibahas oleh Pak Hasanuddin Thaib ya, bahwa ilmu pengetahuan dan segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah gitu ya. Maka guru sebagai walimatul anbiya ini harus melihat sudut pandangnya sebagai rahmatan lil alamin atau kasih sayang untuk semua, atau mempunyai sudut pandang yang rahmatan lil alamin, atau melihat seluruh orang itu atau seluruh anak didik itu adalah potensi yang harus disayangi dan harus diperlakukan secara adil, sehingga poin Al-Islam kemuhammadiyahan ini digunakan sebagai landasan spiritual dan moral dalam mengembangkan praktik inklusi di PAUD Aisyah khususnya. Di samping kita di AIK itu yang terakhir adalah kemuhammadiyahan, yang maksudnya adalah bukan berislam seperti orang Muhammadiyah, bukan, tetapi eh, sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah dan Aisyah ini mempunyai sebuah payung besar dalam kerja dakwahnya. Jadi it's not only about the school, but it's more than school gitu ya. Jadi artinya kita pengennya ini adalah jalur dakwah yang terbaik bagi anak-anak Indonesia yang dititipkan di Aisyah maupun di Muhammadiyah. Dan kita meyakini di PAUD itu adalah model dakwah terstruktur pertama yang dialami anak setelah mereka diasuh oleh orang tuanya. Sehingga pemandangan yang dilihat di awal mereka mendapatkan dakwah terstrukturnya ini atau sekolah di PAUD ini menjadi basis atau basic yang paling utama untuk harus hati-hati dan benar disampaikan kepada anak-anak. Jadi karena ini akan mengaruhi cara mereka berpikir hingga dewasa. Jadi mereka itu akan inklusi ketika mereka melihat kehidupan yang inklusif juga gitu. Dan mereka akan menjadi anak yang tidak berkeadilan, menjadi anak yang kurang apa mempunyai empati yang tinggi ketika mereka tidak pernah diberikan kondisi atau suasana belajar yang inklusif dari awal. Jadi ini mungkin hal yang paling utama diusung Pak Hasan dan Dok Swas dan seluruh Bapak Ibu yang tersayang di grup di Zoom ini, bahwa kenapa kita sangat keen on dengan pendidikan inklusif, karena kalau uh, visi yang diusung pada saat ini di pendidikan dan di kementerian itu adalah pendidikan bermutu untuk semua. Jadi no one left behind. Jadi pendidikan inklusif ini harus dipahamkan. Bahkan di Aisyah kita mempunyai gerakan pendidikan inklusif yang masif di seluruh Indonesia yang kita sebut dengan Gembira, dan Pak Dr. Swasto ini juga salah satu dari advisor kita, bahkan ahli kami untuk menyusun seluruh rangkaian pelatihan maupun pedoman yang diberlakukan dari Sabang sampai Merauke. Baik, insya Allah seperti itu, Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang kalam ini supaya mendapatkan ruhnya dari Dr. Swasto. Terima kasih. Mudah-mudahan cukup memberikan overview tentang semangat kami melakukan riset ini dan semangat kami melakukan kerja untuk pendidikan inklusi di Indonesia. Matur Ya. nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. terima kasih Waalaikumsalam sekali warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Din, Ya, luar biasa ya, sekali yang ya. Dr. Din sampaikan sebagai pengawal ya daripada diskusi kita pada pagi hari ini, dan selanjutnya kepada Ustadz Teguh kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Hasan. Terima kasih Bu Jin. Jadi ketika banyak di kalangan umum, ketika saya melakukan paparan maupun observasi di lapangan di beberapa daerah di Indonesia, ketika saya tanya tentang pendidikan inklusi, mereka memahami bahwa pendidikan inklusi itu justru adalah pendidikan khusus untuk pendidikan berkebutuhan khusus, hanya itu. Nah, sementara pendidikan inklusi itu tidak. Pendidikan inklusi itu untuk semua, tidak hanya tentang
anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang memiliki disabilitas, bukan. Bahkan banyak yang memahami bahwa wujud canggih dari SLB, wujud canggih dari pendidikan khusus adalah pendidikan inklusi. Tidak, ini adalah suatu hal yang sangat berbeda. Sebagaimana dinyatakan dalam Salamanca Statement ya tahun 94 ya bahwa inclusive education itu adalah education for all. Jadi ketika seluruh anak-anak yang beragam datang ke sekolah umum, ini terjadi problem yang luar biasa di negara maju. Sehingga dibutuhkanlah sebuah statement, ya Salamanca Statement namanya, bahwa pendidikan untuk semua. Maka semenjak saat itu, teori, desain, metodologi, pedagogi, andragogi, pendidikan semua berubah. Teori-teori yang lama semuanya di decoding, dipecahkan ya. Bukan setelah dipahami mereka pecahkan, lantas direcoding, direstruktur kembali bahwa teori pendidikan yang baru harus muncul. Nah, karena itu di negara maju pendidikan inklusi itu senafas dengan educational reform, reformasi pendidikan. Ya, artinya untuk semua. Jadi ketika kita peserta didik kita memandang teman-temannya yang berbeda itu adalah sebuah karakter saja atau memandang dirinya yang berbeda hanya sebagai karakter saja. Saya rambutnya keriting, teman saya rambutnya lurus. Saya kulitnya sawo matang, teman saya kulitnya putih. Saya tipikal, teman saya autism. Teman saya ADHD, teman saya orthopedic impairment dan sebagainya. Lihat disabilitas sebagai sebuah karakteristik keragaman. Nah, ini yang sebenarnya pesan ini yang harus disampaikan. Sedikit mungkin ingin menjelaskan tentang Islamic worldview dalam pendidikan inklusif ini. Jadi, Silakan. ya kalau di negara maju, Slide-nya berubah ya udah. ya, kalau di negara maju basis inclusive education ini adalah humanities saja. Mereka adalah kemanusiaan saja, tidak memasukkan unsur religius atau apalagi masuk dalam Islam. Nah, sementara di Islam, kalau kita membaca tafsir para ulama, ya, salah satu asbabul wurud dari surat Abasa adalah ketika Rasulullah SAW menjelaskan Islam kepada 4 pembesar Mekah saat itu. Salah satunya adalah Abu Jahal, Walid bin Mughirah. Kalau dia masuk Islam, ada ribuan masyarakat akan masuk Islam. Saat itu Rasulullah sedang menjelaskan dengan fokus, dengan baik kepada 4 pembesar ini. Nah, tiba-tiba datanglah Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an. Ya, beliau blind, beliau tunanetra, total blind. Ya, sambil dibimbing dia memanggil Rasulullah, istilahnya memegang baju Rasulullah dan ingin bertanya tentang Islam. Ya Rasulullah, soal, ya, aku ingin bertanya. Sementara Rasulullah saat itu sedang menjelaskan Islam kepada 4 pembesar kafir Quraisy saat itu. Kalau harapannya kalau orang ini masuk Islam, maka akan banyak nanti orang Islam yang ikut. Tetapi saat itu Abdullah bin Mu'attum tidak melihat kondisi, beliau langsung bertanya, ya Rasulullah, saya ingin bertanya nih tentang Islam. Rasulullah tidak berkata-kata, Rasulullah hanya melihat Abdullah bin Umi Maktum dengan wajah yang agak berubah, yaitu bermuka masam. Tidak menunggu lama, Allah Subhanahu wa taala langsung menegurnya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Wahai yang bermuka masam, gitu ya. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermuka masam dan berpaling, ya. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Nah, jadi ketika Rasulullah memberikan wajah yang berubah, Allah menegurnya. Artinya Allah ingin mengatakan kepada hambanya, pendidikan itu harus setara. Pendidikan tidak boleh meninggalkan siapapun di belakangnya. Harus berkeadilan. Semenjak ayat ini turun, Rasulullah SAW tidak pernah mengabaikan
eh, kebutuhan-kebutuhan dari Abdullah bin Umi Maktum, yang seorang sahabat, dan beliau ini menjadi muazin kedua setelah Bilal bin Rabah, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Lihat, inclusive education, pendidikan yang tidak meninggalkan siapapun di belakangnya, telah Rasulullah SAW contohkan. Begitupun tafsiran dalam surat Az-Zukhruf ayat kedua, sebagaimana Imam Syaukani dalam Fathul Qadir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah dia menolong yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin, yang tipikal membantu dan bekerja sama dengan yang disabilitas atau yang tidak berdaya. Nah, itu tafsiran dari surat Az-Zukhruf, dan berbagai macam ada beberapa tafsiran berikutnya. Nah, dari sinilah inclusive education kita dirumuskan. Ya. Tidak dengan basisnya hanya tentang nilai kemanusiaan, social justice, dan sebagainya. Karena tadi di awal, setiap kata-kata manusia berdiri sendiri di dalam Al-Quran, al-insan berdiri sendiri di dalam Al-Quran, itu akan mengisyaratkan pada keburukan, kerugian, dan kehancuran. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya insan tadi ya menarik ini sebenarnya, mungkin di lain waktu akan kita bahas tentang apa itu insan, apa itu bashar, apa itu Bani Adam, dan sebagainya. Allah memilih insan. Ya. Sesungguhnya insan itu dalam kerugian. Manusia dan kemanusiaan. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna, dan seterusnya. Karena itu kita selalu basiskan pada Islamic worldview atau maqasidut tarbiyah gitu ya. Nah, kalau ada maqasidut syariah, ini maqasidut tarbiyah, yaitu pendidikan selalu membentuk utuh antara intelektual, spiritual, intelektual, dan yang ketiga adalah sosial. Nah, inilah maqasidut tarbiyah, membentuk intelektual, spiritual, dan juga sosial. Nah, ini mungkin Islamic review. Sedikit mungkin untuk refleksi, jika kita melihat gambar ini, kalau kita misalkan ini peserta didik di dalam kelas yang beragam, kalau kita pasangkan lingkaran di tempat yang salah, ya, di struktur yang salah, di tulang-tulang yang salah, bukan hanya tidak masuk, tetapi juga akan mematahkan, akan merusak ya struktur bangunan. Nah, begitu juga pendidikan kita. Ketika anak yang beragam masuk ke dalam kelas, nah, ternyata tidak diberikan pendidikan secara berkualitas sesuai dengan karakteristiknya, maka apa yang terjadi? Ya, maka di dalam kelas itu akan terjadi kerusakan-kerusakan atau yang disebut dengan dispedagogia. Bukan hanya peristiwa pedagogi tidak terjadi, tetapi terjadi dispedagogia. Anak itu bukan dididik, tetapi malah diberikan lawannya pendidikan. Nah, ini sebuah refleksi sederhana betapa bangunan itu aja harus pas, ya, apalagi tentang pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini akan sedikit kita akan membahas tentang paradigma, trajektori, komponen penting, dan kasus. Tapi saya ingin memulai dari terakhir ini menarik buat saya. Bapak Ibu, di sini saya menyimpulkan ya, pendidikan inklusif ini, materi ini penting, tetapi yang saya ingin munculkan justru betapa negara maju sudah sangat memperhatikan tentang keragaman. Font yang saya pilih ini, tulisan jenis huruf yang saya pilih ini bernama Open Dyslexia. Jadi Canva sendiri telah mewujudkan, telah menciptakan, memfasilitasi anak-anak yang disgrafia, anak-anak yang mengalami disleksia tadi dalam jenis disgrafia, ya akan sangat terbantu ketika dipilihkan jenis-jenis huruf. Nah, Canva walaupun dengan keterbatasannya telah memilihkan jenis huruf yang bernama Open Dyslexia. Ya, ini pendidikan inklusif bukan proyek tapi peradaban. Anak-anak belajar. Nah, ini yang saya ingin tampilkan bahwa jenis hurufnya ini menarik. Bahwa negara maju sudah memperhatikan. Oh, anak-anak yang disleksia, yang disgrafia,
nyamannya itu dengan bentuk huruf seperti mereka melakukan riset selama mungkin 8-10 tahun, longitudinal riset. Nah, jadi Canva ini sangat memperhatikan. Nah, ini yang saya dorong kepada teman-teman di pendidikan dan juga di teknologi, bahwa mari kita ciptakan sebuah kemudahan-kemudahan bagi peserta didik di Indonesia. Nah, baik Bapak Ibu, saya kembali ke awal bahwa inilah gambaran kelas kita. Di kelas kita itu ada peserta didik dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Ini prevalensi di kelas itu minor, bahkan di negara maju populasinya cuma 1%. Di Indonesia kurang lebih kalau mau mengikuti survei ataupun data statistik di negara maju, ya kita cuma punya 1%. Artinya kalau di Dapodik itu ada 54 juta peserta didik, 1%-nya kurang lebih 500 anak tersebar di Indonesia. Nah, ini jumlah sebaran PD PKBI, peserta didik dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam bidang akademik, olahraga, dan seni. Nah, yang paling banyak itu peserta didik tipikal atau reguler ya. Nah, peserta didik umum ya, prevalensi mayor. Tapi ini pun bukan tanpa problem. PBB telah meriset di Indonesia. 1 dari 3 remaja di Indonesia depresi dan hilang minat. Bayangkan 1 dari 3 remaja di Indonesia itu depresi dan hilang minat. Nah, bayangkan dengan keadaan ini mereka belajar ya, bagaimana bisa berprestasi. Ya, untuk bertahan hidup aja mungkin mereka berjuang luar biasa. Bagaimana berprestasi dengan keadaan depresi dan hilang minat. Itu 1 dari 3 remaja. Terus di dalam kelas kita juga ada PDPD atau peserta didik penyandang disabilitas. Walaupun istilah ini saya kurang setuju ya, tetapi ini bahasa regulasi, bahasa permen ya, bahasa undang-undang. Nah, itu harus digunakan, yaitu peserta didik penyandang disabilitas atau bolehlah peserta didik anak berkebutuhan khusus. Nah, ini prevalensinya juga minor. Kalau di negara maju setelah dihitung, disurvei, kurang lebih ada 15%. Nah, di Indonesia juga ternyata yang sudah melakukan riset secara detail di Cianjur. Itu pas jumlah sebaran mereka 15%. Nah, inilah kelas kita. Yang walaupun belum semua sekolah menampung mereka dalam satu kelas, tetapi ini sebenarnya gambaran kelas inklusif kita. Ya. Ada PDPKBI, cerdas istimewa datang ke sekolah umum, ada anak reguler datang ke sekolah umum, ada anak disabilitas masuk ke sekolah umum dalam satu kelas. Nah, inilah yang disebut dengan inclusive education. Mereka dididik sesuai dengan karakteristiknya. Nah, sedikit mungkin saya ceritakan trajektori atau tahapan-tahapan perkembangan ya di sekolah ya. Sebagaimana mungkin gagasan, semangat dan spiritual yang saya alami ini harus berbentuk nyata. Maka saya harus bergabung kepada sebuah sekolah yang bernama Dar es Salam di pinggiran desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Yang kemarin alhamdulillah ya, telah dibantu oleh Bapak Ibu sekalian, jazakumullah khairan jaza, telah mengalami banjir ya kemarin. Alhamdulillah kita sudah pulih dalam waktu 2 hari ya, dan sudah melakukan pembelajaran kembali secara berkualitas. Nah, di kelas kami ini sebaran populasinya seperti tadi, ada PDPKBI, ada reguler, ada PDPD. Di kelas kami itu ada yang EQ-nya 147 ya. Intellectual quotient-nya 147, 139. Tetapi di saat yang sama, di kelas yang sama, ada yang di bawah 70 ya, intellectual quotient-nya. Nah, yang paling banyak adalah yang average 90 sampai 110. Nah, kita mengkonstruksi 2004. 2004 ini setelah diundangkan oleh menteri kita Bapak Marik Fajar ya, terima kasih Ibu Din ya. Diundangkan dalam Undang-Undang Pendidikan 2003 nomor 20 tentang pendidikan berkebutuhan khusus, maka kita mencari saat itu Indonesia belum ada jurusan S2 dan S3-nya belum ada. Kami impor buku-buku dari Amazon terkait dengan apa dan bagaimana cara mendidik
untuk semua di dalam kelas. Nah, itu kami impor buku-buku saat itu, ya kami terjemahkan, kami diskusikan, kami terapkan di sekolah. Nah, sampai tahun 2012 kami mendevelopment. Nah, di situ sudah banyak partner-partner kami untuk berdiskusi yang fokus-fokus ya. Karena pada 2006-2008 itu turun dana yang cukup besar dari Helen Keller kalau tidak salah. Itu cukup besar dananya. Ya, tetapi ya kami tidak mendapatkannya, tetapi kami dengar. Jadi banyak tuh sebaran-sebaran untuk kami diskusi. Jadi banyak pakarnya. Ketika dana itu besar, jadi banyak pakar. Nah, jadi seperti itu. Pada tahun 2012. Nah, 2016 juga kami mengembangkan menjadi polanya case manager. Nah, sampai sekarang alhamdulillah sampai bisa menjadi best practice sehingga kami selain menyuarakan tentang pendidikan inklusif ini, kami juga mengadakan program dampak imbasan. Jadi sekolah-sekolah sekitar kami ya kami provokasi menjadi sekolah inklusif ya. Itu bagaimana caranya agar anak-anak di sekitar kita bisa belajar dengan baik. Ya, alhamdulillah di Kabupaten Bogor, di Kabupaten Belitung, Belitung Timur ya, Beltim, di Manggar, juga di Kalimantan Barat, juga di daerah itu sudah kami berikan dampak imbasan tentang pendidikan inklusif. Nah, ini komponen ini yang sangat penting sebenarnya. Kenapa banyak yang menyerah sekolah-sekolah untuk menangani anak untuk semua ini, pendidikan untuk semua anak ini, karena penyediaan sosial capital atau human capital yang begitu kompleks ya. Nah, selain dia memiliki ilmu pedagogi yang dia dapat dari sarjana pendidikannya, dia harus memiliki apa yang disebut sebagai growth mindset tadi, pola pikir berkembang, kreatif dan kaya akan respon positif. Karena ini seolah ketika kita mengandalkan ilmu-ilmu pendidikan yang telah kita pelajari selama 4 tahun atau 6 tahun tentang Piaget, tentang Vygotsky, tentang Pavlov, ya, Skinner dan sebagainya. Ketika berhadapan di kelas inklusif, seolah teori-teori itu tidak bekerja kecuali dengan akomodasi kontekstual. Nah, karena itu butuh ketika guru masuk ke kelas tersebut ada pola pikir yang berkembang, kreatif, kaya dan respon positif. Ya, beda kalau guru hanya masuk ke anak-anak yang reguler, yang seragam, yang eksklusif, yang segregatif, enak ya. Tapi beda kalau kelas itu sangat beragam begitu. Nah, konseptual. Nah, ini juga penting juga berupa standar fundamental dalam tata kelola pendidikan inklusif. Nah, jadi bagaimana anak-anak ini bisa berkembang bersama dengan baik. Karena kalau tidak diatur dengan baik, tidak ada social engineering di dalamnya, ya lingkungannya tidak inklusif, bukan hanya mendapatkan benefit belajar, semua anak dan guru saling menghancurkan. Ya, yang reguler nanti bullying kepada yang disabilitas. Disabilitas akan membalas dengan membahayakan sikap agresif kepada yang reguler. Guru melihat hal ini bisa melakukan penanganan yang salah. Guru akan mengalami burning, akan mengalami burnout ya. Dia akan keluar dengan depresi yang luar biasa. Nah, tanpa ada tatanan komponen-komponen ini, maka bukan benefit yang didapatkan, tetapi justru akan saling menghancurkan satu sama lain. Nah, sumber daya pun juga harus lengkap, semakin baik hasilnya semakin optimal. Nah, di resources ini yang memang berat karena kaitannya dengan anggaran dan biaya tentunya. Bagaimana menyediakan lift ya. Lift ini mungkin sekitar 250 juta dan perawatannya mungkin per bulan berapa. Nah, ini sebuah sekolah yang memang harus siap dengan hal ini. Kalau rem berarti terbatas ya. Nah, jadi resources ini yang sebenarnya fokus pemerintah di bidang hal ini. Ya, di negara maju itu anggaran-anggaran pendidikannya luar biasa ya. Ya, buat satu anak ya, mungkin 1 miliar per tahun ya untuk SMA. Kalau di kita pemerintah dana BOS ya 1,7 juta ya per tahun ya, per anak gitu ya. Nah, jauh banget bedanya. Tetapi bisa nggak kita kejar? Bisa.
walaupun kita terlambat 128 tahun ya, itu berdasarkan riset tadi Universitas apa. Tapi kita bisa nggak mengejar? Bisa. Kalau tadi semuanya bisa melakukan reformasi edukasi pendidikan ya. Nah ini klasifikasi. Ya, mungkin saya ingin share sedikit tentang pola belajar. Always make their own language by itself, and they can, they can shut it down and they can just continue their process by themselves. Okay. Well, Nah, Bapak Ibu, keragaman kelas itu, nah ini saya susun berdasarkan IDEA yang disabilitas itu ada 14 di kelas kita, keragaman ini ada. Nah, kalau di pemerintah melihatnya sebagai hambatan tadi ya, ada 4 hambatan. Hambatan intelektual, hambatan di bidang sensori ya. Ya, nah jadi kalau diklasifikasi jadi 4 kalau di regulasi kita. Tapi kalau saya melihatnya lebih tepat, lebih detail dan lebih terperinci menggunakan standar-standar dari IDEA atau DSM-5 juga menggunakan dari IDEA. Ya. Jadi di kelas kita ada yang autism. Bahkan ada 2 atau 3 rare case di dalam kelas kita. Kasus-kasus yang langka. Yang mungkin sekolah manapun tidak menerima gitu karena saking langkanya kasus ini. Ya mungkin salah satunya ada ID, tapi dia juga si chromosome syndrome. Ada juga ada dia autism juga, tetapi ada Cornelia de Lange syndrome. Nah itu yang kayak gitu itu ada di kelas kita ya. Namun pendidikan bermutu juga bisa kita hadirkan untuk anak-anak yang cerdas dan istimewa. Bapak Ibu bisa melihat ketiga anak dalam video ini adalah lulusan Dar El Salam. Yang pakai baju batik ini S2 Korea di bidang AI. Nah, kalau yang pakai baju pramuka SMA kelas 10, yang pakai baju biru ini SMP kelas 9. Nah, mereka tahun 2022 setelah pasca Covid boleh bertemu ya. Qadarullahnya juga kakak kelasnya ini yang di Korea lagi S2 tentang AI ini datang ke Indonesia. Nah, ingin ngobrol-ngobrol tentang AI pada tahun 2022. Saat itu kayaknya AI belum masif ya untuk kita perbincangkan di umum, tapi mereka telah memperbincangkan. Nah, ini sedikit saya what do you know about AI, Rich? I think he knows more than me, but I think artificial intelligence is something that humans themselves develop to help us in our daily life. It's like digitally, and it's like more practical, basically. Yeah. Okay, so I want to tell you more deep about AI. So AI, true, is made by human because it's artificial. Yeah. And why we call it intelligence? Because jadi tetap bisa kita hadirkan bukan hanya di dalam kelas, tapi di beberapa kelas-kelas yang memang anak-anak dengan berbakat kecerdasan dan bakat istimewa mempunyai metodologi khusus, yaitu biasanya dengan enrichment, dengan acceleration, ya compacting kurikulum dan sebagainya. Nah itu kita terapkan, ya kita akomodasi, ya kita pelajari, kita modifikasi dan kita terapkan. Nah ini bentuk-bentuk program pengimbasan kami di daerah sekitar, ya agar kami kan space-nya pasti terbatas. Nah maka bagaimana mungkin kami bisa menerima semua populasi, misalnya tadi 15% di Bogor, itu nggak mungkin bisa kami semua, maka perlu ada dampak imbasan ke daerah-daerah sekitar. Nah, ini juga cukup menantang ya, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu, ini juga perlu grow mindset ya, terutama di tingkat key person-nya, yaitu kepala sekolah atau yayasan. Nah, itu kita terus melakukan advokasi. Nah, pada akhirnya kesimpulan kami adalah pendidikan inklusif bukan proyek ya, tapi sebuah peradaban. Kalau ini bisa berjalan sebagaimana nilai-nilai keislaman di zaman Rasulullah SAW, ini bisa kita bawa kembali. Sebenarnya ketika nilai-nilai keislaman kita bawa, ya kita bawa serta dalam peradaban, pasti peradaban itu akan maju. Nah, problemnya kadang-kadang kita fokus pada praktik ya, yang kita bawa prakteknya saja. Praktek pendidikan ala Nabi SAW, prakteknya saja. Adapun nilai-nilainya tidak dipahami secara mendalam. Nilai keadilan, ya, nilai samahah, ya, nilai dan sebagainya. Nah, itu harus kita bawa serta sebenarnya.
Anak-anak belajar lebih dari sekedar membaca dan berhitung, mereka belajar hidup bersama. Nah, di dalam kelas itu miniatur masyarakat terjadi. Di masyarakat itu tidak bisa dipisahkan mana yang tunanetra, mana yang tuli, mana yang autism, tidak. Tetapi dia harus blend, harus ada dalam sebuah masyarakat. Nah, di kelas inklusi inilah tempat belajar mereka. Mereka belajar hidup. Berdasarkan temuan-temuan kami yang juga kami sampaikan bahwa bukan hanya disabilitas yang mengalami benefit pendidikan di dalam kelas ini, tetapi anak-anak tipikal dan reguler serta cerdas dan istimewa mengalami lompatan luar biasa dalam 3 ranah kecerdasan mereka. Intellectual quotient, emotional quotient, dan juga adversity quotient. Jadi ini meningkat ketika kelas inklusif bisa didesain dengan baik. Nah, mewujudkan Indonesia emas dimulai dari ruang kelas yang menyambut semua anak.